Nah, karena yayasan ini bisa memiliki peran yang luar biasa penting seperti tadi, maka menjadi kebutuhan juga, ya, sangat mendesak juga bagi kita untuk bisa mengelola yayasan itu dengan baik. Nah, ini penting, ya. Kalau kita ingin menjadikan yayasan ini bisa punya peran strategis 6 hal tadi, maka ya menjadi urgen untuk kita bisa menghadirkan pengelolaan yayasan yang baik. Nah, saya ingin mengingatkan kita semua dalam konteks ini, bagaimana caranya kita bisa mengelola yayasan ini dengan baik. Yang pertama adalah, ya, dengan yayasan ini kita akhirnya bisa meningkatkan produktivitas amal. Karenanya kemudian penting untuk kita bisa mengelola yayasan ini dengan baik. Semakin baik mengelola yayasan, maka dia akan meningkatkan produktivitas amal kita. Tapi semakin kita tidak baik dalam mengelola yayasan, pada akhirnya yayasan itu kemudian akan mati. Nah, jadi ketika yayasan dikelola dengan baik, maka produktivitas, ya, dari yayasan ini menjadi meningkat terkait dengan 6 hal tadi, ya, 6 peran penting tadi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah meningkatkan kepercayaan publik. Kalau yayasan ini kita kelola dengan baik, maka publik ini akan menjadi semakin percaya. Baik masyarakat yang dilayani, karena kita mengelola yayasan dengan baik, mereka merasa apa yang diberikan kepada masyarakat itu merasakan ini benar-benar baik, ya, maka yang dilayani pun menjadi meningkat trustnya, ya. Karena yang orang-orang yang dilayani ini meningkat trustnya, maka mereka juga akan senantiasa menyambut layanan yang diberikan oleh yayasan. Ketika proses ini berjalan, maka sangat membuka, ya, peluang bagi masyarakat yang dia bukan pada posisi dilayani, tapi justru masyarakat yang punya ketertarikan untuk bisa kontribusi kepada yayasan agar bisa terlibat dalam pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat itu. Nah, trust atau kepercayaan publik semakin meningkat, maka akhirnya yayasan ini bisa berkolaborasi dengan banyak pihak, ya, membangun sinergi dengan banyak pihak, sehingga apa yang dia kerjakan bahkan menjadi sebuah karya-karya yang lebih besar lagi, ya. Mungkin di awal pendirian berpikirnya tidak sampai setinggi yang diberikan oleh peluang yang terjadi saat ini. Dulu mungkin setinggi pohon pisang saja, tapi begitu dikelola dengan baik, semua potensi-potensi di sekitarnya itu, ya, mendekat, terjadi kolaborasi, kerjasama yang baik antar lembaga, bahkan antar elemen masyarakat, gitu, kepada yayasan, dan kemudian bisa membangun sinergi dengan para pihak, maka akhirnya tidak sekedar bicara ingin setinggi pohon pisang, tapi bagaimana caranya bisa menjadi pohon kelapa, ya kan, gitu. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga itu adalah meningkatkan hubungan kemitraan, ya. Kalau kita bisa melakukan pengelolaan yayasan ini dengan maksimal, dengan baik, maka banyak para pihak itu siap jadi mitra, mensupport kerja-kerja kita di dalam yayasan ini, sehingga akan semakin meringankan pekerjaan kita. Nah, bagaimana bisa menghadirkan pengelolaan yayasan dengan baik ini? Apa modalnya, ya? Nah, di bagian terakhir ini saya ingin sampaikan setidaknya ada modal yang harus kita miliki agar kita bisa menghadirkan pengelolaan yayasan dengan baik. Apa modal-modal itu? Yang pertama adalah memahami undang-undang yayasan. Yayasan ini badan hukum, dia hadirnya diatur oleh hukum, oleh undang-undang, ya. Dan di dalam undang-undang itu diatur kewajiban, diatur haknya, diatur juga larangan-larangan yang ketika dia melanggar, maka dia akan memiliki konsekuensi hukum. Nah, agar bisa berjalan tidak melanggar hukum, agar bisa berjalan sesuai koridor hukum, sehingga kemudian yayasan ini bisa berjalan dengan baik tanpa banyak kendala, maka harus memahami undang-undang yayasan, ya. Dan juga termasuk peraturan pelaksanaan yang mengikutinya. Dalam hal ini peraturan pemerintah, ya. Undang-undang yayasan dikeluarkan tahun 2001. Lalu kemudian
dilakukan perubahan tahun 2004. Jadi kalau kita ingin memahami undang-undang yayasan, ya harus 2 undang-undang yang kita kaji. Termasuk PP-nya, masing-masing undang-undang ini ada peraturan pemerintahnya, ya harus kita pahami. Kalau tidak, ya kita mungkin sekarang tidak ada persoalan, tapi ketika kemudian ada orang yang kemudian mengetahui lalu dirugikan misalnya, ya mempersoalkan yayasan yang kita kelola. Nah, ketika dia adalah delik hukum, ya delik pidana, ya kita akan menjadi punya persoalan hukum pidana nanti, ya kan. Pelanggaran dalam peraturan perundangan itu ada yang sifatnya perdata, ada yang bersifatnya pidana. Nah, kalau pidana itu bukan delik laporan, ya sehingga bisa diusut tanpa ada laporan orang lain, gitu. Lain dengan pelanggaran perdata, ya gitu. Nah, itu yang pertama, kita harus memahami undang-undang yayasan. Banyak yayasan dikelola oleh orang yang tidak mau memahami undang-undang yayasan. Ini blunder nanti, ya. Sekarang tidak ada persoalan, mungkin karena nggak ada yang usil saja, gitu. Tapi ketika nanti ada yang dirugikan, lalu kemudian bukan usil, ya, atau usil tanda petik, yang mempersoalkan yayasan ini, dia akan punya persoalan hukum yang tidak pendek, gitu ya. Nah, ini penting untuk disadari bahwa semua pelaku yayasan harus memahami undang-undang yayasan. Yang kedua, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, yang kedua kita harus memahami prinsip-prinsip manajemen organisasi. Karena yayasan ini meskipun jumlahnya sedikit orang yang terlibat, dia adalah sebuah organisasi, maka harus dikelola selayaknya sebuah organisasi. Minimal kan ada pembina, ada pengawas, ada pengurusnya, itu ada 3, ya, ketua, sekretaris, bendahara. Itu kalau masing-masing 1. Kalau masing-masing 2 itu 10, masing-masing 3 15, maka di situ adalah kerja kolektif. Dan karena kerja kolektif, maka harus diorganisasi, ya. Kita harus melakukan manajemen. Nah, ini manajemen yayasan ini sebagai sebuah organisasi. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah, ya, setelah memahami undang-undangnya, memahami prinsip-prinsip pengelolaan organisasinya, maka kita harus komitmen dan konsisten untuk mengelola yayasan ini sesuai dengan undang-undang dan prinsip-prinsip pengelolaan organisasi yang baik, ya. Kita harus komitmen konsisten, ya, melaksanakan itu, ya, apa yang tertuang dalam undang-undang, apa yang tertuang dalam prinsip-prinsip pengelolaan organisasi yang baik. Nah, ketika ini kita lakukan, maka insya Allah yayasan yang kita kelola ini akan menjadi sebuah lembaga yang luar biasa, bermanfaat baik bagi pengelolanya maupun bagi masyarakat, bahkan sangat kontributif terhadap proses pembangunan negara dan bangsa kita, ya. Oleh karenanya itu, maka kemudian undang-undang yayasan ini dikeluarkan. Karena dengan undang-undang yayasan ini, maka masyarakat bisa turut serta membangun negeri ini, bangsa ini, ya, tanpa dimodali oleh pemerintah. Coba bayangkan kalau sekolah-sekolah swasta itu tutup, ya, yayasan-yayasan yang mulai sekolah swasta itu tutup, negara ini tidak mampu melakukan proses pendidikan anak bangsanya. Kenapa? Nggak cukup, ya, nggak cukup. Ya, maka meskipun yayasan ini kemudian kualitas pendidikan yang dikelolanya mungkin tidak semuanya baik, karena memang mereka melakukan pengelolaan yayasannya itu sesuai dengan kemampuannya, itu nggak boleh dimatikan. Pemerintah cukup memberikan stimulan saja supaya didorong semakin mereka beraktivitas pendidikan yang maksimal, sehingga itu meringankan beban pemerintah daripada pemerintah mendirikan sekolah sebanyak-banyaknya sendiri, gitu. Nah, oleh karenanya yayasan ini sebagai sarana masyarakat untuk turut serta dalam pembangunan bangsa dan negara kita. Ya, pembangunan partisipatif diantaranya itu melalui yayasan-yayasan dikelola oleh masyarakat. Sesekali negara memberikan atau pemerintah memberikan bantuan kepada yayasan, itu wajar, karena yang dilakukan oleh yayasan ini sudah sekian banyak membantu negara, ya, membantu masyarakat dan otomatis membantu negara. Nah, insya Allah itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya, ya, bisa kita diskusikan. Ya, silakan kalau yang mau mendiskusikan, ya, bisa online juga, ya, melalui media yang kita miliki. Semoga ada manfaatnya, dan semoga
kita yang beraktivitas mengelola yayasan diberi kemudahan, kekuatan untuk bisa mengelola yayasan dengan sebaik-baiknya, sehingga bisa memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya kepada masyarakat. Khairun nas anfa'uhu linnas. Dengan instrumen yayasan, insya Allah kita akan bisa berbagi manfaat kepada manusia lebih banyak lagi, bahkan melampaui kemampuan yang kita miliki secara individu. Ya, semoga sukses semua ya mengelola yayasan, dan semoga yayasan-yayasan ini bisa meringankan kerja negara dan pemerintah untuk melakukan pembangunan. Ya, tentunya tanpa meninggalkan tugas pemerintah dan negara sebagai yang memiliki tanggung jawab utama untuk membangun negeri ini. Semoga sukses semua. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.